Oke, langkah selanjutnya kita mengecek hubungan kabel atau pulsernya. Ini ada 2 titik putih, kita hubungkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompas selalu. Jangan lupa ucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal perjumpaan. Oke, untuk sharing kali ini saya menangani sebuah motor Scoopy. Ini adalah motor Scoopy, dimana pengapian motor tersebut tidak ada alias mati. Oke, untuk pengecekan yaitu pertama adalah switch rem, switch standar samping, apakah bagus atau tidak. Di sini saya sudah cek bagus. Itu untuk pertama, apabila pengapian itu hilang. Kemudian pengecekan yang kedua adalah kuil dan ECU-nya. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, kenikmatan, dan teman-teman yang di sana saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kenikmatan, rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita bahas mengapa motor Scoopy ini hilang pengapian. Oke, setelah mengadakan analisa, yang pertama adalah pengecekan switch standar samping bagus. Switch standar samping juga berpengaruh sekali pada pengapian motor ini yang hilang. Kemudian yang kedua adalah mengecek jalur kabel yang berada di kuil. Yang satunya ini dari ECU berwarna kuning strip biru, dan yang satunya adalah warna hitam. Warna hitam ini adalah catur daya, di mana strom itu berada pada saat kita kontak atau on kan kontaknya. Kita akan cek dulu apakah ada daya di sini yang sudah standby. Oke, saya akan sambung. Gunakanlah taster taspen DC untuk pembuatan, sudah ada di video saya yang lainnya. Silahkan dilihat apabila ingin membuat. Oke, silakan kontak. Dua berdenging, pastikan aktif. Oke, kita akan yang satunya. Di sini ada strom merah, berarti strom itu ada atau catur daya itu ada. Saya akan pindah dulu. Ini yang bagian plus dan yang ini bagian main. Berarti hijau nyala. Dipastikan arus standby yang berada di kuil itu bagus. Kemudian langkah yang kedua adalah mengecek yang dari pull ECU. Yang dari ECU kita akan cek dulu. Yang dari ECU apakah bisa hidup atau tidak. Keduanya kabel ini dihubungkan, satu sama lainnya. Oke, setelah ini terhubung, silakan starter. Ternyata yang masa dari ECU itu tidak ada. Inilah pertanyaannya, mengapa arus massa yang dari ECU
itu tidak ada. Untuk kemungkinan lainnya kita bisa cek pada pulser dulu, jangan memvonis ESU-nya ini yang kena, tapi masih ada piranti satunya lagi yang belum saya cek, yaitu adalah dari pulser atau CKP dalam istilahnya, sensor CKP-nya yang di sini bertepatan dengan pulser. Untuk pengecekan pulser saya akan cek dulu apakah ada arusnya atau tidak, atau tersambung atau bagaimana, nanti tinggal keputusannya nanti. Oke, untuk kabel pulser di sini yang satunya adalah kabel dari spool satu paso, ini strumnya. Kemudian yang kedua ini adalah dari pulser yang berwarna kuning dan putih strip kuning. Ini adalah kabel dari pulser. Untuk pengecekan bisa digunakan multitester atau AVO, dua-duanya juga bisa. Ini cuma untuk mengetahui konektivitas kabel apakah terhubung atau pulser tersebut masih bagus atau tidak. Oke, langsung saja kita melakukan pengecekan. Ini sebagai langkah pengetesan lanjutan, karena pada ESU tidak terdapat pengetesan tidak adanya api dalam taspen karena mati taspennya. Oke, kabel dihubungkan dua-duanya, dan di sini tidak ada pergerakan pada jarumnya, berarti kemungkinan yang jadi masalah adalah kabel itu terputus atau pulsernya yang mati. Oke, langsung saja menuju ke pulsernya, langsung saja. Oke, di sini sudah terlihat. Kita menuju ke pulsernya. Untuk pengecekan pulser untuk pengecekan kabelnya. Untuk pengecekan kabelnya adalah kita sambungkan dulu warna kabel kuning, dan di pulser tadi juga kuning. Ini juga kuning pada pulser, tunjukkan pada pulsernya. Oke, langsung kameranya agak susah ini. Oke, langkah selanjutnya kita mengecek hubungan kabel atau pulsernya. Ini ada dua titik putih, kita hubungkan langsung tester. Apabila ada pergerakan di jarum tester ini, maka dipastikan pulser atau CKP-nya itu aman atau masih bagus. Kalau masih bagus berarti kabelnya dipastikan putus. Ini kita hubungkan. Ini agak sulit sebentar. Oke. Ternyata di sini ada pergerakan pada jarum tester. Ini dipastikan pulsernya masih bagus.
dan ada kemungkinan pada kabel pulser ini putus. Biasanya pada jepitan klem-klem ini yang membuat kabel itu putus, dan saya akan bongkar, pastikan apakah memang kabel jalur pulser itu memang putus. Kalau benar putus berarti pengapian itu hilang, memang berasal dari hubungan pulser yang tidak connect. Oke, saya akan bongkar pada kabelnya, tapi tidak saya videokan. Oke teman-teman, setelah saya lakukan pembongkaran pada kabel pulser atau kabel spool, ini memang benar pada kabel pusher. Oke, saya akan dekatkan dulu kameranya. Pada kabel pusher ini memang terdapat lecet-lecet, itu memang benar adanya, dan kemungkinan besar ini adalah penyebab mengapa motor Scoopy ini hilang pengapiannya. Oke, saya akan coba lakukan penyambungan dulu, kemudian kita akan tes. Memang benar putus, tinggal sedikit, ini ada sedikit luka di kabel pulsernya. Ini potong sedikit, udah potol semuanya. Saya akan lakukan penyambungan dulu. Ini langsung sambung saja, tidak apa-apa. Oke teman-teman, dalam melakukan deteksi atau pendeteksian pada suatu motor di mana motornya itu hilang pengapian atau sebagainya, maka lakukanlah pengecekan terlebih dahulu, sehingga kita tidak atau salah sasaran dalam penggantian part nanti atau suku cadang, karena ESU itu belum tentu terkena atau mati ESU-nya. Oke, selesai. Saya akan isolasi dulu dengan isolasi bakar. Lakukan dengan isolasi bakar dalam penyambungannya. Ini memang agak gelap karena memang sudah sore. Karena memang harus merampungkan atau menyelesaikan, karena si pemiliknya tadi sudah datang ke bengkel. Oke, lakukanlah isolasi dulu. Setelah itu oke, lakukan penyambungan dulu. Gunakanlah isolasi bakar agar bisa lebih rapi. Oke, selesai dalam melakukan isolasi dan bungkus kembali. Usahakan benar-benar rapi. Oke, dalam pembungkusan ini tidak saya videokan pula karena menghabiskan waktu. Setelah nanti semuanya rapi, atau kita akan tes dulu sebagai bahan percobaan. Oke, tidak apa-apa, kita tes dulu untuk kita akan tes dulu pengapiannya untuk meyakinkan kalau memang benar-benar bagus dalam penyambungan tadi. Oke, kita kabel pulsernya sambung. Ini belum saya isolasi ya, tapi mengadakan pengetesan dulu. Ini businya di sini, businya apa ada apinya atau tidak, kita coba lihat. Kita kontak dulu on.
start. Maaf teman-teman, saya lupa copnya saya pasang pada kuilnya. Hati-hati jangan sampai terbalik warna hitam dengan warna hitam pada cap busi cap kuilnya. Kalau hijau berwarna hijau atau kuning, pokoknya kabel hitam ini juga hitam. Ini ada hijau, kabelnya berwarna kuning. Oke, kita akan lakukan pengetesan pada kuilnya. Kontak dulu. Kita lihat dulu bagaimana busi itu mengeluarkan api atau tidak. Ternyata businya mengeluarkan api. Jadi memang kabel pulser itu memang yang menjadi masalah atau penyebab utama daripada pengapian motor Scoopy ini hilang. Oke, saya akan pasang businya dulu, setelah itu saya akan hidupkan.